ancaman penjara. Gimana nih Pak Haji, kata Pak Haji terserah, ya udah saya bagiin. Iya Pak Haji, bagi-bagi uang sedekah itu dapat pahala. Kata Pak Ustadz Jaki, Udah. lu mau jadi Ustadz banyak umat yang nyasar. Iya Pak Haji, ada-ada aja, kita kan niatnya bantu, makanya uang saya kasih ke orang-orang yang berhak terima. Iya. Lu tahu nggak duitnya si Indra itu dari mana? Lah, mana saya tahu, kok nanya saya? Itu kan nanya. Gimana? Tahu ngapa nanya saya? Waalaikumsalam. Brek. Jali mana Jali? Lagi bagi-bagiin duit Pak Haji. Mulut lu bau banget, Brad. Kan puasa Bang. Lu nyaur pakai balang lu goreng. Lu tuh jangan bahas mulut orang. Rame banget, kantong apa sumur sih? Dalam dong. Assalamualaikum. Ji, lu lagi di mana? Gue lagi di depan rumah lu nih. Iya. Ntar gua ke sana ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua pergi dulu, ntar gua balik lagi ke sini. Masalah ini belum selesai, nanti kita lanjutkan lagi ya. Lo cari si Jali sampai ketemu. Kalau udah ketemu, bawa ke depan gua. Pak Haji minta sedekah ya? Kita sedekah gimana sih lo? Nggak boleh buat jande-jande, duda enggak, dagingnya pahit. Ya. Minggir! Nah, minggir, bilang aja minggir. Begini, gue galasnya truk. Miring mulu, mulutnya kayak cupang Singapura. Tumben nih datang kemari. Ada perlu apa sih? Ya, kangen aja sama lu. Ada keperluan dikit. Ada perlu apa? Si Indra datang ke masjid lu apa kagak? Bawa duit sumbangan masjid. Iya sih, tapi enggak gue terima. Bagus. Soalnya di masjid gue pengurusnya dipanggil sama polisi. Gara-gara nerima untuk duit. Nggak taunya untuk duit dari dapat korupsi. Iya, gue juga udah tahu. Makanya setiap dia datang terus mau ngasih, ya selalu gue tolak. Lu nolak, tapi pengurus yang lain terima apa kagak? Kayaknya sih mereka nggak pernah terima. Paling cuma si Jali. Jali? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Jali, Iya Pak Haji. duitnya si Indra udah lu pulangin belum? Saya udah bagiin Pak Haji. Jali. Wah, lu bisa kena ancaman penjara. Gimana nih Pak Haji, kata Pak Haji terserah, ya udah saya bagiin. Iya Pak Haji, bagi-bagi uang sedekah itu dapat pahala. Kata Pak Ustadz Jaki, Udah. lu mau jadi Ustadz banyak umat yang nyasar. Iya Pak Haji, ada-ada aja, kita kan niatnya bantu, makanya uang saya kasih ke orang-orang yang berhak terima. Iya. Lu tahu nggak duitnya si Indra itu dari mana? Lah, mana saya tahu, kok nanya saya? Itu kan nanya, tapi ngasih tahu. Emang dari mana Pak Haji? Dengerin ya, si Indra itu dapat duit dari hasil korupsi. Ancamannya, lu bertiga bisa terkait dan bisa ditangkap sama KPK. Jangan pada buka peci, tak ketahuan lo kontinitinya. Ngomongin apa sih? Ini, topi. Lah emang kagak boleh ngasih dari duit itu? Waduh, bukan nggak boleh lagi. Lu ini udah terlibat bisa-bisa. Hah? Ya udah, mendingan itu duitnya si Indra lu pulangin. Cepet. Udah habis Pak Haji, udah kita bagi-bagiin semuanya. Habis. Wah, terpaksa lah. Ntar gue ngebesok lu.
Emang kemana Pak? Asal muasalnya dari mana sih? Korupsi maksudnya itu duit? Itu korupsi hasil dari money laundry. Nyasar deh. Mana ada duit di laundry? Ya, gila, sekolah di mana sih? Yang di laundry itu baju, Pak Haji, ini ada yang satuan, ada yang kiloan. Masa duit di laundry habis pada sobek. Yang satuan harganya 3.500. Sobret tahu tuh. Nih, emaknya Kang Puli nyuci dulu. Iya. Ini kenapa ngomongin cucian baju sih? Lah kita ngomong kalau nggak Pak Haji Mula. Dengerin ini. Money laundry itu pencucian uang. Tuh, kan dicuci kan duit. Simpan nggak? Ya. Rusak Pak Haji kagak boleh. Astagfirullah, haula wala quwata illa billah. Makanya baca Quran biar paham. Ini baca Quran, iya Bang Opi. Oh, ada pahalanya. Nabi Muhammad juga nyaranin. Asam urat gue kumat nih. Pak Haji kalau udah nggak kuat jongkok aja. Hah. Loh, kok salah suruh jongkok? Salah gitu kan. Udah. Sekarang kalian tinggal pilih. Mau ditangkap KPK atau mulangin duitnya si Indra? Tangkap KPK Pak Haji. Ah, balikin duit sih. KPK. Lu ngapa sih kayak bingung banget? Kenapa? Yang adegan gua ngambilin duit ke warga itu udah di-tag. Rambut gua masih panjang. Ini kan sekarang gua udah pet. Ini rumus nih. Kagak ada rumusnya sedekah itu akan memiskinkan seseorang. Kagak ada rumusnya sedekah itu bikin miskin kita. Makin banyak kita sedekah, insya Allah rezeki kita bakal nambah. Bertambah. Rezeki kita tergantung sedekah kita. Jadi berapapun sedekah kita. Mau masukin ke tromol masjid, kotak amal. Mau ke anak-anak yatim piatu, fakir miskin, orang tua jompo. Yang penting dibarengi dengan keikhlasan. Gitu. Sekarang teknis nyantuni anak yatim. Ada kan siapapun. Apa dia pejabat kayak orang terkenal atau kita orang kebanyakan, sebaiknya menyantuni anak yatim itu sebetulnya prinsipnya yang paling mendasar tuh paling berapa sih kita kasih buat anak-anak, nggak seberapa kan. Esensinya, prinsipnya dalam menyantuni anak yatim itu kita berhadapan muka sama anak yatimnya. Kalau dia cium tangan kita peluk dikit, sentuh, cium keningnya, diusap-usap. Bacain selawat Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Cium lagi. Dipeluk. Karena dia butuh sentuhan. Bapaknya kagak ada. Emaknya kagak ada yatim piatu. Bapaknya udah meninggal. Disentuh, dipeluk. Itu yang paling mendasar kalau kita menyantuni yatim. Nah, gitu. Pak, pasti kan masih ada. Kalau ini sih sekedar duit yang kita kasih apa 50.000, 100.000, 200.000 sekedar. Itu sih beberapa saat juga udah selesai. Tapi sentuhan batin, sentuhan tangan kita, sentuhan hati kita kepada anak yatim piatu itu yang mereka butuhkan. Sobret kemarin, Pak Haji. Sobret ini disentuh sama bapaknya. Emang seneng banget ya. Tapi sentuhnya bagian pipi doang. Terus agak kenceng. Saya lagi ditabuk Bang Jali. Pulang malam. Pak Ustadz, itu kalau kita ngasih anak yatim tuh kita mesti sentuh tuh anak yatim ya. Harus disentuh. Nggak boleh cuma kasih amplop, dilus. Sentuh, dipeluk ini. Cium, ditiup bun-bunannya. Bacain selawat Nabi. Oh iya. Kalau saya suka ngasih janda perlu saya sentuh nggak ya? Nah ini lagi nih. Ini mau kasih tahu nih. Ini ngasih tahu nih. Anak yatim itu kan kriterianya jangan sampai di atas 17 tahun. 1 tahun sampai 13 tahun. Itu kategori masih kita bisa santuni. Tapi kalau misalnya ada janda ditinggal lakinya kawin nih. Anak-anaknya masih kecil. Anak-anak yatimnya kita santuni, kita peluk. Oh bukan emaknya ya? Bentar. Kalau Bang Opi naksir sama emaknya, anak yatimnya kita santuni, emaknya kita kawini. Bang Opi, kalau kita naksir. Oh, jangan dipaksain. Dan kita memang
Mampu. ada jodoh, Iya. mampu, terserah. Ane sih gak ngelarang. Dan jandanya mau juga sama Bang Opi. Gitu. Kalau anak yatimnya yang 10 tahun boleh Pak Ustadz. Nah daripada 10 tahun 3 agak susah nyarinya. Kalau yang nyari satu cewek yang 30 tahun gimana Pak Ustadz? Maksudnya yatim yang 30 tahun? Ya. Udah tua bangke bukan yatim lagi. Udah tua bangke masih Kategori anak yatim. anak. Ini kan 1 sampai 13 tahun dah. Tapi yang paling prinsip lagi apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan itu uangnya halal.